Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM D1C1222065. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi ujian teknologi pengolahan kelapa sawit. Yang pertama itu teknik panen dan pasca panen buah kelapa sawit yang benar. Yang pertama itu ada teknik panen kelapa sawit. Panen bertujuan memperoleh tanaman buah segar atau TBS dengan tingkat kematangan optimal. Ciri buah sawit matang yaitu umur kurang lebih 5-6 bulan setelah penyerbukan, terdapat brondolan 5-10 tandan, warna buah merah dan merah jingga mengkilap. Langkah panen yang benar: 1. Pemotongan tandan menggunakan dodos untuk pohon pendek atau egrek untuk pohon tinggi. Tandan dipotong dapat dipangkal tanpa merusak batang. Yang kedua itu pengutipan brondol. Semua brondolan wajib dikumpulkan karena kandungan minyaknya tinggi. Yang ketiga, penyusunan TBS. TBS disusun rapi di tempat pengumpulan atau TPH. Pengangkutan TBS segera diangkut ke pabrik maksimal 24 jam. Teknik pasca panen kelapa sawit. Pasca panen menjaga mutu buah sebelum diolah. Langkah pasca panen: menghindari diri buah terluka atau tertekan, tidak mencampur buah mentah, busuk atau terlalu matang. Waktu tunggu ke pabrik sesingkat mungkin. Buah tidak boleh terkena air hujan berlebihan. 2. Pengaruh panen dan pasca panen terhadap mutu CPO. Sangat berpengaruh, karena pengaruh utama terhadap mutu crude palm oil atau CPO adalah kadar asam lemak bebasnya, buah terlalu matang, luka atau lama disimpan, FFA yang tinggi menurunkan kualitas CPO. Yang kedua itu ada kadar air, buah terkena hujan atau penyimpanan buruk, kadar air meningkat, memicu hidrolisis minyak. Kemudian yang ketiga itu kotoran, brondolan tidak bersih, mengganggu proses permurnian. Tahapan produksi CPO dan PKO beserta tujuan dan kondisi operasi. Yang pertama itu produksi CPO atau crude palm oil, itu ada sterilisasi, tujuan mematikan enzim lipase, melunakkan buah. Kemudian ada kondisi uap panas 130 sampai 140 Celcius, tekanan kurang lebih 2 sampai 3 bar. Yang kedua itu ada perontokan, tujuannya itu memisahkan buah dari tandan. Metodenya itu menggunakan drum yang berputar. Yang ketiga pelumatan, tujuan menghancurkan daging buah agar minyak keluar. Suhu yang digunakan itu kurang lebih 90 derajat Celcius. Yang keempat itu pengempaan, tujuan memisahkan minyak dari serat dan biji. Alat itu screw press. Yang lima itu klasifikasi, tujuannya memisah minyak dari kotoran. Metode yang digunakan itu pengendapan atau centrifuger. Yang keenam, penyimpanan. CPO disimpan pada suhu kurang lebih 50 sampai 55 derajat Celcius. Yang berikutnya itu produksi PKO, pemecahan biji. Yang dilakukan pertama itu pemecahan biji, memisahkan inti kernel dari cangkang, pengeringan kernel, menurunkan kadar air. Kemudian dilakukan pengempaan atau ekstraksi, menghasilkan minyak inti sawit atau PKO. Dan yang keempat itu mutu CPO sesuai SNI dan pentingnya setiap kriteria. Standar mutu CPO itu SNI 01-2901 tahun 2006. Parameternya itu asam lemak bebasnya. Batas maksimumnya itu kurang dari 5%, kadar airnya itu kurang dari 0,5%, kadar kotorannya kurang dari 0,5%, warna kuning kemerahan, bau normal dan tidak tengik. Pentingnya setiap kriteria mutu: 1. FFA menentukan kualitas dan harga CPO. FFA tinggi, minyak cepat rusak. Kadar air yang tinggi mempercepat reaksi hidrolisis, menurunkan daya simpan. Kemudian kadar kotorannya mengganggu proses permunian, menurunkan rendemen minyak. 4 itu warna dan bau, indikator kesegaran dan proses yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.